Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bertemu kembali bersama MT Academy, saluran pembelajaran online khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Dan sebelum kita masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, mohon sempatkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe pada tombol yang telah disediakan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi mengenai persalinan dan nifas yang tentunya ini juga menjadi aspek yang sangat penting khususnya dalam kesehatan ibu dan anak. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan persalinan. Nah, persalinan merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang berada di dalam rahim ibu selama kurun waktu 37 sampai 42 minggu yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar dengan proses yang berlangsung selama 18 jam. Tentunya biasanya ini tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Definisi ini biasanya digunakan pada definisi pada persalinan yang normal. Mari kita kenali macam-macam atau jenis dari persalinan. Yang pertama adalah yang disebut dengan persalinan spontan. Nah, persalinan spontan ini lebih dikenal dengan istilah persalinan normal, persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu dan tidak menggunakan peralatan atau alat bantu lainnya. Nah, beda halnya dengan persalinan buatan. Nah, persalinan buatan ini merupakan persalinan yang dibantu dengan tenaga dari luar atau menggunakan ekstraksi forceps dan tindakan-tindakan invasif lainnya seperti seksio cesaria atau operasi sesar. Nah, yang ketiga adalah persalinan anjuran. Persalinan anjuran ini adalah persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru bisa berlangsung setelah terjadinya pemecahan pada air ketuban. Kemudian diberikan satu rangsangan yang dikenal dengan pitocin atau prostaglandin. Baik, kita akan kenali beberapa jenis persalinan berdasarkan umur kehamilan. Yang pertama adalah abortus. Nah, abortus merupakan pengeluaran buah kehamilan sebelum kehamilan berusia 22 minggu atau bayi yang berat badannya kurang dari 500 gram. Kemudian partus imaturus. Nah, pengeluaran buah kehamilan antara 22 minggu dan 28 minggu atau bayi dengan berat badan antara 500 gram dan 999 gram. Berikutnya adalah partus prematurus. Nah, partus prematurus ini merupakan pengeluaran hasil konsepsi yang terjadi di antara 28 minggu dan 37 minggu atau bayi dengan berat badan antara 1000 gram dan 2499 gram. Selanjutnya adalah partus maturus atau aterem. Nah, partus maturus ini merupakan satu proses persalinan yang terjadi antara 37 minggu dan 42 minggu atau bayi yang berat badannya 2500 gram atau lebih. Nah, partus aterem ini partus yang memang sudah dikatakan sebagai kehamilan atau persalinan yang cukup bulan. Kemudian partus postmaturus atau yang lebih dikenal dengan istilah serotinus. Ini merupakan pengeluaran buah kehamilan
setelah kehamilan berusia 42 minggu. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masa melahirkan? Nah, pelayanan kesehatan setelah masa melahirkan ini adalah segala sesuatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan. Aspek dasar dari persalinan ada 5 aspek dasar penting yang mengacu kepada asuhan persalinan normal di sini. Yang pertama adalah membuat keputusan klinis. Nah, kemudian asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Nah, artinya dalam proses persalinan itu tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan biasanya yang berada di tingkat komunitas dan dokter atau dokter spesialis yang berada di pelayanan kesehatan harus memberikan satu asuhan yang memang ramah dan aman bagi kesehatan ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Nah, dalam pembuatan keputusan klinis juga itu harus didasarkan kepada satu kondisi yang real dengan satu anamnesis yang tepat dan kemudian pengambilan diagnosis yang atau asuhan yang tepat pula. Kemudian yang berikutnya adalah pada setiap tindakan yang dilakukan dalam proses persalinan itu sendiri harus mengacu kepada satu upaya untuk mencegah terjadinya infeksi yang akan bisa dialami oleh ibu dan bayi yang dilahirkan. Dan yang keempat adalah proses pencatatan atau rekam medis dalam proses asuhan persalinan yang dilakukan dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan. Setiap perkembangan-perkembangan yang dialami dalam proses persalinan itu harus tercatat biasanya dalam bentuk catatan partograf atau perkembangan dari proses persalinan yang terjadi pada ibu dan bayi yang dilahirkan. Sehingga masalah-masalah yang dialami dalam proses persalinan itu bisa tergambarkan dari catatan-catatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Nah, ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dalam upaya proses menyelamatkan nyawa ibu dan bayi yang dilahirkan. Berikutnya kita akan bicara tentang masa nifas. Nah, masa nifas merupakan masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ reproduksi. Nah, biasanya sekitar 6 minggu. Apa yang terjadi pada masa nifas atau yang lebih dikenal dengan istilah masa postpartum. Nah, menjadi orang tua merupakan satu krisis tersendiri dan harus mereka dapat lewati masa-masa tersebut. Nah, berikut ini adalah masa transisi pada postpartum yang harus diperhatikan oleh pasangan. Yang pertama adalah fase honeymoon. Nah, fase honeymoon ini adalah fase setelah anak lahir dan terjadi kontak yang lama antara ibu, kemudian ayah, dan anak. Nah, pada masa ini dapat dikatakan sebagai psikis honeymoon yang memerlukan hal-hal romantis. Masing-masing saling memperhatikan anaknya dan menciptakan hubungan yang baru. Kemudian bonding attachment. Nah, bonding sendiri merupakan satu langkah awal untuk mengungkapkan perasaan afeksi atau perasaan kasih sayang. Sedangkan attachment merupakan interaksi antara ibu dan bayi secara spesifik sepanjang waktu. Nah, dengan demikian bonding attachment adalah kontak awal antara ibu dan bayi setelah kelahiran
untuk memberikan kasih sayang yang merupakan dasar interaksi antara keduanya secara terus-menerus. Nah, dengan kasih sayang yang diberikan terhadap bayinya ini, maka akan terbentuk ikatan antara orang tua dan bayinya. Nah, bonding attachment ini juga dimulai sejak dini atau sedini mungkin begitu bayi itu dilahirkan, atau dengan kata lain adalah bonding ini adalah suatu istilah untuk menerangkan hubungan antara ibu dan anak, sedangkan attachment di sini adalah suatu keterikatan antara orang tua dan anaknya. Baik, em, yang perlu kemudian kita pelajari adalah bagaimana adaptasi psikologis postpartum. Nah, dalam hal ini teori yang disampaikan oleh Rubin membagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode taking in. Nah, periode taking in ini sendiri berlangsung 1 sampai 2 hari setelah melahirkan, dan dalam kondisi ini atau dalam periode ini ibu pasif terhadap lingkungan. Nah, karena itu maka perlu menjaga komunikasi yang baik, di mana ibu akan menjadi sangat bergantung pada orang lain dan mengharapkan segala sesuatu kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh orang lain. Nah, dalam periode ini perhatian si ibu akan tertuju pada kekhawatirannya akan perubahan tubuhnya. Kemudian ibu mungkin akan banyak bercerita tentang pengalamannya ketika melahirkan secara berulang-ulang. Dan diperlukan satu upaya untuk membuat satu kondisi di lingkungan di mana ibu berada dengan lingkungan yang kondusif, agar si ibu bisa beristirahat dan memulihkan keadaan tubuhnya seperti sedia kala. Dan dalam periode ini pula nafsu makan akan bertambah, sehingga akan membutuhkan peningkatan nutrisi. Dan kurangnya nafsu makan tentunya akan menandakan satu kondisi yang tidak normal dari proses pemulihan yang akan dialami oleh si ibu itu sendiri. Nah, berikutnya adalah periode taking hold. Nah, dalam periode taking hold ini biasanya berlangsung 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Dan salah satu hal yang akan dialami dalam fase ini adalah ibu akan merasa khawatir akan ketidakmampuannya dalam melakukan satu perawatan terhadap bayi yang dilahirkan. Nah, ibu juga akan menjadi sangat sensitif dalam fase ini, sehingga lebih mudah untuk tersinggung. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkan sekali akan adanya dukungan dari orang-orang terdekat, dan pada saat ini pula merupakan saat yang baik bagi ibu untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya. Dengan demikian, maka ibu akan dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dan pada periode ini pula, ibu akan berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya. Misalnya pada kemampuan untuk buang air kecil, kemudian buang air besar, dan juga mulai untuk belajar mengubah posisi seperti duduk, kemudian atau berjalan, kemudian juga belajar tentang bagaimana merawat bayi dan dirinya sendiri. Periode berikutnya adalah periode letting go. Nah, dalam periode letting go di sini, ini berlangsung biasanya 10 hari setelah melahirkan. Dan secara umum, fase ini akan terjadi ketika ibu kembali ke rumah. Nah, dalam periode letting go ini pula, bahwa ibu mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu, dan sudah mulai juga untuk menyesuaikan diri dengan ketergantungannya pada ketergantungan bayinya pada dirinya. Kemudian keinginan untuk merawat bayi juga sudah mulai mengalami peningkatan, dan ada kalanya pula ibu akan mengalami perasaan yang sedih yang akan terkait dengan bayinya, atau yang lebih dikenal dengan istilah sederhananya adalah baby blues. Baik.
Kita akan kenali apa yang menjadi gangguan psikologis pada masa nifas. Beberapa penyesuaian akan dibutuhkan oleh wanita untuk melakukan aktivitas dan peran barunya sebagai seorang ibu pada minggu-minggu atau bulan-bulan pertama setelah melahirkan. Terlebih juga pada ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru pertama kali memiliki anak. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, baik kemudian dari segi fisik maupun dari sisi psikologis. Nah, pada sebagian wanita, mereka berhasil untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik maupun psikologis mereka. Tetapi tidak jarang pula bahwa sebagian lainnya itu tidak berhasil untuk menyesuaikan diri, bahkan mengalami beberapa gangguan-gangguan psikologis. Nah, apa saja kemudian gangguan-gangguan psikologis tersebut, terutama pada masa nifas, kita akan lihat satu persatu. Baik, yang pertama adalah postpartum blues atau yang lebih dikenal dengan istilah baby blues. Nah, baby blues di sini merupakan satu suasana hati yang dirasakan oleh wanita setelah melahirkan yang berlangsung selama lebih kurang 3 sampai 6 hari dalam 14 hari pertama pasca melahirkan. Kemudian di mana perasaan ini akan berkaitan dengan bayinya. Nah, em, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari gejala postpartum blues ini. Yang pertama adalah menangis, kemudian mengalami perubahan perasaan, ibu mulai merasa cemas, memiliki kekhawatiran untuk apa yang terkait dengan bayi, kemudian merasakan adanya kesepian, penurunan gairah seksual, serta kemudian rasa kurang percaya diri dalam kemampuannya untuk menjadi seorang ibu. Nah, adapun yang menjadi penyebab-penyebab timbulnya gejala-gejala tersebut, yang pertama adalah faktor hormonal. Faktor hormonal ini akan terkait dengan adanya perubahan pada kadar estrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol yang terlalu rendah atau mungkin juga terlalu tinggi. Dan kadar estrogen itu akan turun secara bermakna setelah melahirkan. Nah, ternyata estrogen ini memiliki efek supresi terhadap aktivitas enzim monoamin oksidase, yaitu suatu enzim otak yang bekerja menginaktivasi baik noradrenalin maupun serotonin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi pada diri seseorang. Nah, yang kedua adalah faktor demografik. Faktor demografik ini seperti umur dan paritas. Nah, pada umur-umur yang atau usia-usia yang terlalu muda untuk melahirkan, ini akan membuat si ibu mulai memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu untuk mengurus anaknya. Sedangkan postpartum blues banyak terjadi pada ibu primipara, mengingat dia baru memasuki perannya sebagai seorang ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga hal ini juga bisa terjadi pada ibu-ibu yang pernah melahirkan, yaitu jika ibu mempunyai riwayat postpartum blues sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami ibu selama kehamilannya ini akan turut memperburuk kondisi ibu pasca melahirkan. Sedangkan pada persalinan, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi ibu yang mencakup lamanya persalinan serta intervensi medis yang digunakan selama proses persalinan, seperti ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar misalnya, akan dapat menimbulkan perasaan dan rasa takut terhadap peralatan operasi dan mungkin juga pada jarum. Dan ada dugaan juga bahwa semakin besar trauma fisik yang terjadi selama proses persalinan, maka akan semakin besar pula trauma psikis yang akan muncul. Dan yang keempat adalah latar belakang psikososial wanita. Nah, dalam latar belakang psikososial wanita yang terkait dengan postpartum blues ini adalah tingkat pendidikan, kemudian
status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya, bahkan pada status sosial ekonomi, serta keadekuatan dukungan sosial dari lingkungannya seperti oleh suami, keluarga, dan teman-teman. Nah, apakah suami menginginkan juga kehamilan ini? Nah, apakah suaminya juga menginginkan eh, kehamilan yang dialami oleh si istri, dan apakah suami, keluarga, dan teman juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk moral, misalnya keluarga dan teman-teman memberikan atau membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, atau berperan sebagai tempat ibu untuk bisa mengadu dan berkeluh kesah selama ibu menjalani masa kehamilannya. Ini tentunya juga akan menjadi satu faktor yang sangat menentukan dalam kondisi psikologis si ibu. Nah, kemudian pada aspek fisik. Nah, pada aspek fisik yang perlu diperhatikan adalah pada kelelahan fisik. Karena aktivitas mengasuh bayi, kemudian menyusui, memandikan, mengganti popok dan menimang sepanjang hari, bahkan tidak jarang di malam hari, sangatlah akan menguras tenaga dari si ibu. Nah, apalagi jika tidak ada bantuan dari suami atau anggota keluarga yang lainnya. Bagaimana kemudian penata laksanaan dari postpartum blues ini? Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi postpartum blues pada ibu. Yang pertama adalah dengan memberikan bantuan atau dengan meminta bantuan pada suami atau keluarga apabila ibu membutuhkan istirahat untuk menghilangkan kelelahan yang dialaminya. Kemudian yang kedua adalah informasikan suami untuk mengenai apa yang sedang ibu rasakan. Dan mintalah dukungan dan pertolongannya, sehingga peran suami dalam hal ini juga akan berjalan. Kemudian buang rasa cemas dan khawatir yang ibu alami atas kemampuan atau ketidakmampuan dalam merawat bayi. Kemudian carilah hiburan dan luangkan waktu untuk diri sendiri sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang dirasakan. Yang kedua adalah depresi postpartum. Nah, depresi postpartum ini didefinisikan sebagai kondisi yang hampir sama sebenarnya dengan baby blues syndrome, hanya perbedaannya terletak pada frekuensi, kemudian intensitas, serta durasi berlangsungnya gejala-gejala yang timbul, dan biasanya dialami paling lambat 8 minggu setelah melahirkan. Nah, adapun yang menjadi gejala depresi postpartum ini biasanya ditandai dengan satu kondisi di mana si ibu dipenuhi rasa sedih dan depresi yang disertai dengan menangis tanpa sebab. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki tenaga atau hanya sedikit saja, tidak dapat berkonsentrasi, kemudian ada perasaan bersalah dan tidak berharga, dan menjadi tidak tertarik dengan bayi atau terlalu memperhatikan dan mengkhawatirkan bayinya. Kemudian berikutnya adalah gangguan nafsu makan. Kemudian ada perasaan takut untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan menyakiti bayinya. Dan juga mengalami gangguan tidur. Nah, apa yang menjadi penyebab depresi postpartum? Pada intinya sebenarnya penyebab depresi postpartum itu hampir sama dengan penyebab postpartum blues. Yang membedakannya hanyalah pada karakteristik wanita yang berisiko mengalami depresi postpartum. Dan berikut ini adalah karakteristik yang dimaksud dalam penyebab depresi postpartum. Yang pertama adalah wanita yang mempunyai riwayat depresi. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis.
Yang ketiga adalah wanita yang kurang mendapatkan dukungan dari suami atau orang-orang terdekatnya selama hamil dan setelah melahirkan. Dan yang keempat yaitu wanita yang jarang berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya pada masa kehamilan. Serta mereka juga kurang berkomunikasi dan memberikan informasi terkait dengan status kesehatan diri mereka kepada tenaga kesehatan. Kemudian wanita yang mengalami komplikasi selama masa kehamilannya. Nah, bagaimana cara atau penata laksanaan yang dapat dilakukan pada depresi postpartum? Yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan screening test. Nah, biasanya atau di negara-negara luar seperti misalnya di Belanda, ini digunakan satu instrumen yang disebut sebagai Ederboek Postnatal Depression Scale atau EPDS, yang merupakan kuesioner dengan validitas yang teruji yang mampu mengukur intensitas perubahan perasaan depresi selama 7 hari pasca persalinan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu terkait dengan labilitas perasaan, kemudian kecemasan, perasaan bersalah, serta mencakup hal-hal lain yang terdapat pada postpartum blues. Kemudian berikutnya adalah dukungan psikologis dari suami dan keluarga serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk bisa mengatasi depresi postpartum ini. Kemudian istirahat yang cukup untuk mencegah dan mengurangi perubahan perasaan. Nah, dukungan-dukungan yang diperlukan pula sangat diharapkan dari tenaga kesehatan kepada ibu pada saat proses persalinan, pada proses kehamilan. Tentunya juga itu menjadi satu faktor penguat untuk mencegah munculnya masalah-masalah yang berhubungan dengan depresi postpartum. Kemudian dukungan dari psikolog atau konselor itu jika memang ditemukan bahwa kondisi ibu sudah sangat mengganggu dan memiliki resiko. Kemudian dukungan ini bisa diberikan melalui bentuk keprihatinan dan perhatian pada ibu, dan selain itu juga ibu dapat mencari psikiater atau psikolog atau ahli kesehatan mental untuk melakukan konseling agar dapat menemukan cara dalam menanggulangi dan memecahkan masalah serta menetapkan tujuan realistis. Nah, yang adalah postpartum psikosis. Nah, postpartum psikosis ini adalah masalah kejiwaan serius yang bisa dialami ibu selepas bersalin dan ditandai dengan agitasi yang hebat. Nah, pergantian perasaan yang cepat, depresi, dan tidak jarang mengalami delusi. Dalam kondisi ini, yang perlu diperhatikan adalah wanita yang mengalami postpartum psikosis ini membutuhkan satu perawatan segera dan pengobatan dari psikiater. Pada tahap awal penyakit ini dan untuk meredakan gejala, seringkali pula bahwa ibu dengan postpartum psikosis ini harus dirawat di rumah sakit. Dan apa yang menjadi gejala postpartum psikosis yang harus dikenali? Yang pertama adalah perasaan yang diperintahkan baik itu mungkin oleh Tuhan atau kekuatan-kekuatan lain di luar dari dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, dan itu bisa merugikan diri atau bayinya. Kemudian perasaan kebingungan yang intens. Kemudian yang ketiga adalah melihat atau mendengar hal-hal yang tidak nyata. Keempat, perubahan mood atau tenaga yang ekstrim, tenaga yang cukup kuat. Kemudian ketidakmampuan untuk merawat bayi, dan yang terakhir adalah memory lapse atau periode kebingungan yang serupa dengan amnesia. Nah, bagaimana penyebab dari postpartum ini? Para ahli itu tidak benar-benar meyakini bahwa mengapa kemudian postpartum ini terutama postpartum kejiwaan ini bisa terjadi.
Namun mereka coba menawarkan berbagai penjelasan mengenai terjadinya disorder dengan perubahan hormon. Nah, alasan lain yang dapat dikemukakan atau faktor yang turut berkontribusi termasuk adanya kurangnya dukungan sosial dan emosional, kemudian rasa rendah diri, kemudian karena perempuan postpartum juga memiliki rasa kurang memadai pada sebagai seorang ibu, dan juga eh, merasa terpencil dan sendiri, serta mengalami masalah keuangan. Juga tidak jarang terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan mereka, seperti eh, perubahan-perubahan yang dirasakan. Yang dimaksud adalah kondisi di mana mereka memiliki lingkungan yang baru, misalnya pindah rumah atau kemudian memulai pekerjaan-pekerjaan yang baru, dan itu menjadi satu faktor yang dianggap sebagai faktor yang juga berkontribusi terhadap munculnya postpartum psikosis. Kemudian bagaimana penata laksanaan postpartum psikosis? Nah, postpartum psikosis atau postpartum kejiwaan ini dianggap menjadi satu darurat kesehatan mental. Nah, oleh karenanya, maka memerlukan perhatian yang segera. Hal ini dikarenakan wanita yang menderita penyakit kejiwaan tidak selalu mampu atau bersedia untuk berbicara dengan seseorang tentang disordernya. Mereka terkadang membutuhkan pasangan atau anggota keluarga yang lain untuk membantu mereka dalam mendapatkan penanganan medis yang mereka butuhkan. Dan kondisi-kondisi ini biasanya akan diatasi dengan pemberian obat, kemudian biasanya obat antipsikosis dan terkadang juga antidepresan dan atau anti ansietas. Dan banyak pula wanita yang juga dapat merasakan manfaat dari konseling dan dukungan psikologis kelompok, karena ini juga akan terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman orang lain dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dialaminya, sehingga mereka akan mampu untuk segera pulih dari kekacauan yang dialaminya. Apa saja bentuk pelayanan kesehatan pada masa sesudah melahirkan? Nah, tapi sebelum kita masuk kepada apa saja bentuk-bentuknya, kita akan ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan. Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan ini didefinisikan sebagai satu kegiatan atau setiap kegiatan dan yang dilakukan yang ditujukan pula pada ibu selama pada masa nifas, dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 tahun. Baik, standarisasi dari pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan itu ditekankan kepada dua objek di dalamnya. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan bagi ibu dan juga pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir. Nah, apa saja nanti terkait dengan pelayanan kesehatan bagi ibu dan juga pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan khususnya pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir nanti kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan masuk kepada pelayanan kesehatan bagi ibu. Ketentuan waktu pemeriksaan ditetapkan pada ibu yang sudah melahirkan itu setidaknya 3 kali. Nah, 3 kali itu dimulai pada 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, kemudian 1 kali pada periode 4 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan, dan 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Dan ini biasanya akan dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan baik bidan kemudian atau dokter. Kegiatan pelayanan kesehatan ibu terdiri dari beberapa kegiatan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah,
nadi, pernapasan, dan suhu tubuh si ibu. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan adanya lokia dan perdarahan pada organ reproduksi si ibu. Kemudian pemeriksaan pada jalan lahir, dan juga pemeriksaan payudara dan anjuran dalam pemberian ASI eksklusif bagi ibu yang sudah melahirkan kepada bayi yang dilahirkannya. Berikutnya adalah pemberian kapsul vitamin A dan pelayanan kontrasepsi pasca persalinan. Nah, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan ini merupakan pelayanan yang sangat penting dalam upaya untuk menjaga jarak kehamilan pada kehamilan, kemungkinan terjadinya kehamilan pada kehamilan berikutnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang juga penting dalam upaya untuk mengendalikan kuantitas penduduk. Kemudian konseling, dan yang terakhir adalah penanganan risiko tinggi dan komplikasi apabila risiko tinggi dan komplikasi itu terjadi pada masa nifas. Apa saja yang kemudian menjadi masalah pada konteks ini nanti kita akan jelaskan pada slide slide berikut atau pada video-video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video pembelajaran bidang kesehatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.